Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Pada minggu kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu informasi dalam praktek. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, di Ronald Daniel dari McKinsey dan Company, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor, CSV. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Yang pertama adalah model sistem pemrosesan transaksi. Dari tabel tersebut kita tahu ada garis-garis yang berhubung, itu merupakan dapat disebut sebagai data, dan untuk garis yang putus-putus ini adalah informasi. Langkah awalnya dari tabel tersebut ada sebuah data, tiga data ini, yaitu sumber daya fisik input, mengubah, dan sumber daya fisik output. Data tersebut akan dijadikan sebuah basis data. Kemudian basis data ini dapat berguna bagi lingkungan luar untuk tergantung lingkungan luar menggunakan basis data tersebut untuk apa. Dan basis data ini kemudian diproses menjadi sebuah informasi yang mengubah proses data ini menjadi sebuah informasi disebut berarti lunak atau berarti lunak ini. Kemudian sudah menjadi sebuah informasi, kemudian informasi tersebut akan berguna bagi manajemen. Manajemennya akan berguna untuk melakukan atau membuat keputusan-keputusan bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ini dari tabel tersebut. Dari tabel tersebut ada juga disebut sistem entry pesanan. Ya, ini pemasukan pemesanan. Ini berguna untuk memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua ada sistem persediaan. Ini sistem persediaan. Ini berguna untuk memelihara catatan persediaan. Kemudian ada sistem penagihan. Seperti di bawah ini, penagihan. Ini berguna untuk membuat faktur pelanggan. Dan terakhir ada sistem piutang pedagang. Ini berguna untuk menagih utang dari para pelanggan. Kemudian ada sistem yang memesan bagi persediaan pelanggan. Di data tersebut pertama ada sistem pembelian. Ini 2.1 sistem pembelian. Yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian ada sistem penerimaan. Ini penerimaan 2.2 adalah menerima persediaan. Dan terakhir ada hutang dagang atau sistem hutang dagang. Ini untuk melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan buku besar. Sistem akuntansi yang menggabungkan dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu yang pertama, sistem memperbarui buku besar yang akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan sebagai tingkatan transaksi. Kemudian ada sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Berikutnya adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Berikutnya adalah sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi ini adalah
sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Kemudian adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Terdiri dari kombinasi antara subsistem input dan output yang berhubungan oleh sebuah basis data. Dari tabel tersebut dapat dilihat ada sistem informasi akuntansi, penelitian pemasaran, dan intelijen pemasaran. Dari 3 data tersebut kemudian menjadi sebuah data yang besar atau disebut basis data. Kemudian basis data ini akan berguna dan menjadi sebuah informasi tersendiri di subsistem produk, tempat, promosi, harga, dan integrasi. Dan informasi tersebut akan berguna bagi pemasok atau pengguna di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem informasi SDM. Sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia perusahaan. Yang bersama dari tabel yang tadi, yang berbeda adalah data yang digunakan. Data yang digunakan yang berbeda yang ini, subsistem penelitian SDM dan intelijen SDM. Untuk informasi tetap selalu digunakan. 3 data tersebut akan digunakan dan disatukan menjadi database yang besar, yaitu database HRIS, yang kemudian terdapat informasi subsistem ini, 6 informasi ini, dan kemudian akan berguna bagi anggota-anggota perusahaan tersebut. Berikut adalah sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Ini sama seperti sistem informasi SDM, yang berbeda cuma penggunaan data. Datanya berbeda, itu industri engineering dan intelijen manufaktur. Kemudian data tersebut diolah menjadi database, kemudian database tersebut diolah lagi dan menjadi informasi yang kemudian berguna bagi anggota-anggota atau manajer di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem informasi keuangan. Itu memberikan informasi kepada seluruh manajer yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sama seperti database yang lain, yang berbeda adalah penggunaan datanya. Penggunaan data yang digunakan ada 3, akuntansi tetap digunakan, ada audit internal, dan intelijen keuangan. Kemudian 3 data tersebut diolah menjadi satu data yang besar, yaitu database, kemudian mengeluarkan hasil atau informasi seperti peramalan, manajemen dana, dan pengendalian. Kemudian informasi tersebut berguna bagi pemakai. Pemakainya ini adalah manajer-manajer setiap lini di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, seperti ini tabelnya. Kemudian ada data warehousing. Karakteristik data warehouse yang pertama adalah kapasitas penyimpanan yang sangat besar, data yang diakumulasikan dengan menambahkan data baru. Data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari, dan data dapat diambil dengan mudah. Kemudian ada bagaimana data simpan dalam tempatnya warehouse. Itu ada tabel dimensi, adalah pengidentifikasian data deskriptif pada yang akan disimpan. Seperti ini tabelnya. Kemudian ada tabel fakta, yaitu data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Seperti ini ada dimensi tabel, kemudian jadi fact table dan dimension table. Ini adalah penyimpanan informasi. Adalah proses yang dapat dilakukan untuk mendapat informasi dari data warehouse. Drill down atau proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Roll up proses navigasi ke atas yang mungkin pengguna memulai dengan tampilan rinci kemudian meringkas
menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi, to drill across dengan cepat bergerak ke hierarki, drill drop berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Kemudian ada OLAP. Segala jenis peranti khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubah menjadi informasi. Ada dua jenis data pengelola OLAP, yaitu rollup dan mollup. Ya, seperti ini. Kemudian ada data mining. Proses menemukan hubungan dalam data yang diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar untuk melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Untuk verifikasi hipotesis, itu suatu pendekatan bagi para manajer untuk mengidentifikasikan karakteristik yang mereka percaya akan dimiliki oleh anggota sasaran pasaran tersebut. Kemudian adalah penemuan pengetahuan. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.